Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, ini kan sudah benang ruwet, artinya dulu-dulu tidak berhasil. Kenapa baru sekarang dan dicoba lagi? Akankah ini berhasil? Ya, ini kan akibat kemarahan rakyat, masyarakat, akibat di SP3-nya Samsul Nur Salim kemarin. Sehingga untuk membendung itu awalnya kan misalnya dengan penangkapan Samintan, tapi nyatanya nggak nendang. Coba kalau penangkapan Samintan itu tidak seakan-akan dipakai untuk menutupi SP3 begitu, mungkin agak lumayan lah. Tapi karena ini kemudian juga tidak nendang, masyarakat juga masih marah SP3-nya Samsul Nur Salim itu, maka kemudianlah ini pemerintah membentuk Satgas Pemburu atau penagih piutang yang dari kaitannya BLBI. Dan angka 108 ya udahlah, 108 lumayan lah dari 600 triliun, 400 BUMN, 200 yang swasta, kita bicara yang swasta dulu deh. Nanti yang pemerintah toh juga kembali ke pemerintah, alasannya kan gitu nanti dana rekap itu. Nah ini sekarang kita bicara kalau memang 108, oke saya terima aja, enggak apa-apa 108 itu. Tapi inilah yang jadi target harus dikembalikan untuk keberhasilan nanti tim Satgas ini. Kalau cuma 50% atau 70% ya dianggap masih gagal. Jadi kita mensupportnya seperti itu. Dan ini apapun kan ini, seperti yang saya agak kaget itu kemarin sempat debat di TV One juga, ada anggota legislatif yang menanyakan ke saya, coba apa ada orang yang terkait BLBI yang dipenjarakan gitu. Tahu dia tidak ada. Lalu saya kan ingat persis misalnya Adrian Kiki Airawan, terus kemudian David Nusawijaya, Eko Adi Putranto, terus juga Bambang Sutrisno dan lain-lain. Masih banyak. Dan inilah yang sebenarnya persoalan apakah ini hanya sekedar untuk bahkan untuk memuaskan rasa jengkelnya masyarakat, terus nanti berharap masyarakat lupa, terus kemudian hilang lagi. Nah ini justru proses yang jika nanti seperti itu, maka indeks persepsi anti korupsi kita akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Karena pemberantasan korupsi hanya dipakai untuk konsumsi-konsumsi yang dalam tanda kutip politik dan hanya sekedar tanda kutip lagi pencitraan. Oke, Bang Akbar, kalau melihat susunan dari tim Satgas ini pelaksananya dari Kemenkyu, dari Kejaksaan, Kemenko Polhukam, BPKP, BIN, PPTK, apakah ini kemudian sudah menjadi susunan yang tim All Star begitu untuk bisa mengambil 108 triliun ini atau bagaimana? Apa yang membuat harapan ini bisa berhasil begitu? Ya, lagi-lagi saya tidak, dan saya juga penasaran ya, pengen tahu sebenarnya angka 108 itu dari mana. Tetapi yang saya mau katakan bahwa sebenarnya dari informasi yang saya dapat ya, bahwa tidak ada hubungannya antara kasus yang sedang diteriakan Al-Mukarram Boyamin Saiman itu dengan yang pemerintah bikin ini. Kalau informasi yang saya dapat sebenarnya tim ini itu dirancang oleh Pak Mahfud ya sebagai Menko Polhukam itu setelah Saprudin Tumenggung itu dibebaskan gitu ya oleh Mahkamah Agung. Dan kemudian soal lanjut di KPK mengeluarkan SP3 itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Kalau Anda bertanya apakah akan efektif nantinya, menurut saya bahwa meskipun kita agak gregetan ya, karena ini sudah lama sekali sampai lupa kita bahwa pernah ada kasus itu, karena sudah 20 tahunan lebih. Tetapi menurut saya upaya tetap saja perlu dilakukan, gitu ya, tetap saja perlu dilakukan. Nah saya yakin Menteri dalam hal ini Menteri Keuangan punya angkanya dan tentu saja seluruh tim yang ada di situ sudah menyiapkannya. Cuman memang perlu juga kita mengetahui sebenarnya tentang apa yang akan dilakukan nantinya. Saya ingin menyebut soal Samsul Nur Salim ya dan menyangkut KPK. Sebenarnya yang kita inginkan juga sebenarnya tentu saja saya setuju apa yang diperjuangkan oleh Mas Boyamin ya. Sebenarnya yang kita tunggu itu sebenarnya adalah ketika negara sudah kalah 2-0 jangan sampai 3-0 ya. Baik. Yang 1-0 pertama itu adalah bebasnya Saprudin Tumenggung, kemudian yang kedua SP3 ini. Nah yang ketiga ini jangan sampai kemudian kalah lagi melalui perdata. Kan
seharusnya di pikiran saya KPK itu menyerahkan kepada jaksa untuk dilakukan berbagai langkah sesuai dengan pasal 32 kalau nggak salah ya, Oke. Mas Boyamin ya. Oke. Itu diserahkan kepada jaksa untuk dilakukan penagihan. Oke. Baik. Nah sebenarnya itu yang kalau mau dihubung-hubungkan, tetapi saya rasa perlulah kita memberikan harapan juga sebenarnya meskipun ini kita sudah hampir lupa bahwa ada kasus ini. Apa salahnya kita melakukan lagi? Nah, tinggal Baik. kita tunggu penjelasan. Kita akan tunggu pemerintah, nanti, Bang Akbar. Bagaimana mekanismenya nantinya? Baik. Terakhir ke Mas Derajat. Mas Derajat, kita waktunya singkat sebelum azan maghrib. Mungkin Anda bisa sebutkan secara konkret siapa pihak-pihak yang kemudian dananya bisa ditarik untuk mengembalikan utang BLBI ini nih? Mungkin Anda bisa sebutkan nama begitu misalnya. Per saat ini saya masih ragu-ragu, tapi saya ingin memberi kesempatan tim ini bekerja ya. Cuma kan persoalannya sebagian dari obligor itu sudah meninggal, kemudian asetnya sudah bergeser kemana-mana, sudah berubah kemana-mana. Oke. Terus kemudian kalaupun mau ditagih, ya, itu kan nggak bisa lagi, lu balikin, ya oke, kita balikin kan nggak bisa hanya seperti itu. Masih ingat dulu ada beberapa orang BLBI itu yang sempat bertemu dengan Pak SBY. Ternyata atau tidak ada tindak lanjutnya. Nah jadi justru yang menjadi persoalan terkrusial adalah kenapa berbagai kepemimpinan kementerian, kepemimpinan di presidenan itu penagihan ini mentok. Ada apa? Oke. Ya, kemudian data-datanya itu seingat saya kemarin disimpan di Cengkareng. Nah itu sekarang ada di mana Oke, data-datanya? nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di waktu yang lain karena waktu kita terbatas. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya di Kabar Petang. Pemirsa, Kabar Petang segera kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.